Fani, Ibu dari UIN Bukit Tinggi, jurusan Pendidikan dan Konseling Universitas 4. Dan teman Ibu, perkenalkan nama Ibu Suci Emily, biasa dipanggil Suci. Baiklah, sebelumnya bagaimana kabar-kabar anak-anak Ibu? Baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Pada kedua dipersilakan untuk Rifa Adriana, Rehana Al-Fatira, Kaila Amalia Zawa, panggilannya Kaila, Azkia Rea El Fitri, Fadila Al-Qorini, Fadila, Nadira Dewi Nugris, Arisa Arumi, Devi Firdiani Tita, ya, Zahratul Ashfaq. Sebelum kita mulai kegiatan kita melakukan permainan terlebih dahulu. Adik-adik mau melakukan permainan? Mau? Nah, dipersilakan kepada adik-adik untuk berdiri terlebih dahulu. Kita sekarang bermain namanya permainan tangan. Dan permainan ini untuk melatih konsentrasian adik-adik dan untuk meningkatkan semangat adik-adik untuk kita melanjutkan materi nantinya. Nah, jadi permainannya begini. Kalau Ibu menyebutkan, adik-adik harus mendengar perkataan Ibu, jangan dengan gerakan Ibu ya. Contohnya Ibu bilang ke depan, tapi tangan Ibu ke sini. Adik-adik, anak Ibu ke depan, mengikuti mulut, tidak dengan tangan gitu. Ngerti? Kita coba ya. Ke samping, ke bawah, ke atas, ke belakang. Ulangi ya. Ke atas, ke bawah, ke samping, ke belakang, ke kanan. Konsentrasi ya. Lagi. Ke atas, ke belakang. Nah, konsentrasi ya. Lagi. Ke belakang, ke samping, ke depan, ke belakang. Lanjut ya. Jadi materi kita untuk sekarang ini maksud dan tujuan kakak datang ke sini ialah untuk melakukan bimbingan klasikal. Di mana bimbingan klasikal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai materi kita. Nah, materi kita untuk hari ini mengenai bullying. Ada yang tahu apa itu bullying? Ada yang tahu itu bullying? Atau ada yang pernah kena bully
bullying atau bully ya, atau dia yang bully gitu. Ada? Siapa yang tahu bullying? Ada? Bullying itu merupakan suatu tindakan di mana tindakan itu menindas seseorang baik secara fisik atau secara mental, dan bullying itu biasanya dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang terhadap orang lain. Nah, bullying ini bisa terjadi di mana saja. Ada yang tahu bullying ini bisa terjadi di mana saja? Contohnya di mana? Tunjuk tangan ya. Di mana? Di mana? Oke, aku tunjuk tangannya. Di mana lagi? Di sekolah, di mana lagi? Siapa yang tahu? Di sekolah, di rumah juga bisa bullying. Dan di sekitar kita. Seperti di tempat kita bermain, di masyarakat, dan di sosial media juga bisa bullying. Iya kan? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Oke, selanjutnya yaitu dampak dari bullying ini. Siapa yang tahu apa saja dampak dari bullying ini? Apa dampak dari bullying? Ada yang tahu? Nah, dampaknya yang pertama terhadap fisik. Terhadap fisik bisa kayak dia akan menyendiri, mentalnya akan kena gitu. Dia akan cemas, akan depresi, dan lainnya. Dan trauma. Selanjutnya dari siapa yang tahu bentuk-bentuk dari bullying ini? Bentuk-bentuk bullying. Ada yang tahu? Nah, jadi bentuk bullying ini ada dua. Yang pertama itu bentuk fisik dan bentuk verbal. Bentuk fisik itu seperti contohnya kayak menendang, memukul, atau menggigit kita. Dan secara verbal itu contohnya itu seperti menyindir, mengolok-olok, menghina, dan lain sebagainya. Nah, jadi Ibu mau minta nih dari gambar yang Ibu berikan ini, Ibu mau minta siapa yang tahu bullying yang berdampak dari fisik atau verbal? Verbal atau non verbal? Fisik itu seperti kayak menggigit, kayak menendang, atau hal lain sebagainya. Kalau misalkan bentuk dari verbal tuh kayak menyendiri, kayak mengancam, atau yang lain sebagainya. Dari yang sini siapa yang tahu yang mana bentuk fisik atau bentuk yang non verbalnya? Kalau umpamanya dari ini bentuk fisik apa? Verbal atau non verbal? Non verbal itu kayak tindakan ya, kalau verbal itu ucapan gitu. Paham? Kalau yang ini verbal atau non verbal? Verbal ya. Kalau yang ini? Yang ini? Non verbal. Verbal atau non verbal? Nih. Verbal atau non verbal? Non verbal. Ya. Verbal untuk semua. Benar. Yang ini? Verbal kan? Atau yang ini? Verbal. Verbal atau non verbal? Verbal atau non verbal? Ayo, verbal atau non verbal? Siapa yang tahu dulu tunjuk tangan? Nggak apa-apa, salah. Yang ini verbal atau non verbal? Non verbal. Yang lain? Verbal atau non verbal? Ayo yakin. Verbal. Ini verbal ya. Ini sosial media. Sosial media kan verbal. Dari perkataan, bukan dari tindakan. Tindakan kayak memukul. Oke, sudah paham? Oke, kelihatannya Dede sudah lemas, lesu, dan sudah tidak
semangat lagi, kita akan gimana kalau kita berpermainan lagi? Gimana? Setuju? Setuju? Silakan untuk berdiri. Nah, permainannya tepuk pagi, siang, dan malam. Ada yang tahu tepuknya? Ini untuk meningkatkan konsentrasi ya. Kalau tepuk pagi 1 kali, kalau tepuk sore itu siang. Siang. Kalau tepuk siang 3 kali, kalau tepuk sore tidak tepuk. Ngerti? Tidak ada tepuknya kalau sore. Kalau malam tepuk 2 kali. Ulangi. Kalau pagi tadi berapa kali? 1 kali. Kalau siang 3 kali. Kalau sore? Kalau malam? 2 kali. Nah, kita coba ya. Tepuk pagi. Tepuk sore. Sore lagi ya. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk malam. Pagi. Sore. Lagi ya. Sampai nggak ada yang salah. Dihukum. Siapa yang salah nanti dihukum ya. Tepuk pagi. Ulangi lagi. Ulangi ya. Nih, ulangi ya. Tepuk malam. Pukul. 1 ya. Kita ambil 3 orang ya. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk sore. Nah, hilang. Kita lagi. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Tepuk siang. Dan 3 orang apa kita kasih hukumannya? Nyanyi. Apa hukumannya? Nyanyi. Nyanyi potong bergausa. Tapi diganti hurufnya. Potong bergausa. Jadi hurufnya. Jadi O. Enggak, diapain saja. Potong bebek angso, masak di kubur. Potong bobo opo. Siapa sih yang 3 orang tadi? Sama-sama kita tepuk tangan ya, belum waktu ya, nyanyi ya. Enggak semua, langsung aja semuanya. Sama-sama. Ya, duduk yang lain. Tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Ayo. Lagi. Tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Jangan ketawa ya. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Udah semangat? Udah semangat? Nah, kita lanjut ya. Bentuk-bentuk dari buli. Ada yang tahu bentuk-bentuk dari buli? Verbal dan verbal, ya kan? Sifatnya apa? Untuk memojokkan orang lain, ya kan? Untuk menghina orang lain, untuk membuat orang sakit hati, ya tidak? Ya kan? Ya kan? Iya? Lanjut.
Penyebab dari bully ini, apa penyebabnya orang terkena bully? Siapa yang tahu? Penyebab orang terkena bully? Siapa namanya? Elsa. Apa? Kelemahan dari fisik. Kelemahan dari fisik. Apa lagi? Apa lagi? Gaya penampilan, cara berbicaranya, kurang badannya, fisik tadi, kurang badannya. Itu penyebab dari beberapa penyebab dari bully ya. Cara mengatasinya. Cara mengatasi bully itu yang pertama, kita harus berpikir positif. Untuk orang yang membuli, itu orang yang terkena bully, kita harus memperbaiki diri. Jangan terlalu mengambil omongan orang lain. Kita harus percaya diri. Untuk orang yang dibully ya, kita harus percaya diri. Kalau untuk orang yang membuli, kita harus berpikir positif. Satu, kita harus menerima diri. Itu cara mencegah bully. Apakah sudah paham? Sudah paham? Nah, baiklah. Sekarang kita udah berada di ujung. Nah, Ibu mau minta salah satu untuk menyimpulkan apa yang sudah didapatkannya hari ini. Untuk yang ini, siapa namanya? Apa? Siapa namanya? Simpulkan apa yang didapat. Gak apa-apa. Ayo. Gak apa-apa salah. Nanti kita... Ya, ada lagi? Udah, tepuk tangan untuk temannya. Kita berikan reward untuk temannya ya. Bersedia? Kita berikan. Ibu ada sesuatu. Kita berikan reward ya. Kepada temannya yang sudah menjawab. Ya, siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Ada lagi? Apa yang saya dapat? Adik. Siapa lagi? Masih ada? Masih ada? Nah, Ibu akan menyimpulkan ya. Yang pertama, bully. Apa yang dimaksud dengan bully? Nah, bully ini adalah segala bentuk tindakan atau kekerasan atau penindasan terhadap seseorang yang mana ini dilakukan dengan sengaja, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang yang dia tidak sukai gitu. Nah, bully ini penyebabnya yang pertama itu dari fisik. Dan fisik ini seperti yaitu gagap dari penampilan dan dari bentuk badan dan bentuk bicara. Nah, dari kalau selanjutnya itu ada tempat-tempat yang orang biasanya membuli. Tempatnya biasanya di mana? Di sekolah, di sosial media, di masyarakat, di rumah. Nah, itu tempat-tempat orang yang biasanya membuli. Pokoknya di sekitar kita, ya. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuknya tadi ada secara fisik atau non-verbal. Non-verbal contohnya seperti memukul, menendang, mencubit, menjambak. Nah, selanjutnya secara verbal yaitu perkataan menghina, olok-olok, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada cara mencegahnya. Sebelumnya dampaknya dulu. Dampak dari bully ini apa tadi? Dampaknya ada dampak
misalnya dia akan merasa cemas, dia akan menghindar dari orang lain, mentalnya akan kena gitu, akan stres, depresi, trauma, dia akan menyendiri dari orang lain, dia pergaulannya akan berkurang gitu. Nah selanjutnya itu cara mencegahnya. Cara mencegahnya yaitu apa? Kita harus berpikir positif. Apa lagi? Apa? Ya, menerima kekurangan diri sendiri, membangun suasana hangat, membangun suasana hangat dan lainnya. Nah selanjutnya kita lanjutkan dengan kesan karena kita sudah berada di akhir. Ibu mau nanya nih bagaimana kesan, pesan dan komitmennya. Yang pertama kesan dulu. Kesan itu seperti suasana hati, perasaan gitu. Sesudah mendapatkan materi dari yang ibu berikan ini. Nah ibu akan bertanya dari sini dulu. Bagaimana kesannya? Gimana kesannya? Bahagia, senang atau bagaimana? Bahagia, kenapa? Kenapa? Bahagia karena sudah mendapatkan materi yang sangat bermanfaat bagi kita gitu. Nah selanjutnya senang karena apa? Dapat materi baru. Ada? Senang. Belakang? Senang karena apa? Dapat materi baru. Nih? Berapa? Hah? Karena? Jadi kita tidak boleh membuli teman ya. Kita harus berpikir positif, oke? Nah kita harus dari sekarang kita harus menjauhkan diri dari membuli orang ya, karena itu akan berdampak buruk pada orang lain, oke? Oke semuanya? Nah selanjutnya senang. Di belakang? Oke. Selanjutnya pesannya nih, gimana pesannya untuk kedepannya atau pesannya untuk orang-orang membuli atau yang terkena bully atau pesan untuk diri sendiri dari yang belakang? Gimana pesannya? Tidak boleh membuli orang lain ya, karena itu bisa merugikan orang lain, oke? Nih? Yang menjauhkan diri dari orang-orang yang suka membuli. Ini selalu berpikir positif. Berusaha untuk tidak membuli orang lain. Nah, ada yang ini tidak akan membuli orang lain lagi karena itu bisa merugikan orang lain. Selalu berpikir positif. Oke, nah jadi kita harus bisa untuk menjauhkan diri dari orang yang membuli, harus bisa berpikir positif dan kita tidak boleh membuli orang lain karena itu bisa merugikan orang lain dan itu akan berdampak pada diri orang lain. Oke, nah sekarang ibu mau nanya komitmennya bagaimana? Komitmen itu seperti tindakan sesudah mendapatkan materi ini apa yang harus dilakukan terhadap bully ini. Paham? Paham tindakan? Tindakan itu seperti apa langkah-langkah berikutnya untuk dilakukan? Seperti saya berusaha tidak akan membuli atau saya akan kalau orang yang pernah membuli, saya tidak akan membuli orang lagi dan saya akan menjauhkan diri dari sifat-sifat itu gitu. Nah, sudah paham? Bully? Nah, aku mau tanya tindakannya dari sini dulu. Gimana tindakannya? Saya tidak akan membuli dan dari suka. Oke, yang ini? Tidak akan melakukan bully. Tidak akan membuli orang lain. Tidak akan membuli orang lain. Oke, bagus. Oke, sama. Tidak akan membuli orang lain dan menghindari orang-orang yang membuli orang lain. Kita harus menghindari diri dari mereka, ya kan? Oke.
Selanjutnya kan kita sudah berada di akhir nih. Nah, kira-kira kapan kita bisa melakukan kegiatan seperti ini lagi gitu? Ada yang ingin mengajukan pendapatnya? Tunjukkannya. Kapan kita akan melakukan kegiatan seperti ini lagi? Di hari apa? Di hari Selasa. Di hari Selasa. Jamnya? Jam sama? Jam sama. Oke, jadi materinya? Materi yang berbeda. Oke, jadi kita akan melaksanakannya di hari yang sama, di jam yang sama, dan materi yang berbeda. Ya, kita sepakat? Sepakat? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan ini. Kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu ya. Siapa tadi yang hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.